Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 66. Feng Yuan dan Wu Tianjin akhirnya kembali ke kota Danau Asi. Tetapi dalam 3 batang dupa lagi matahari akan segera terbit, sehingga keduanya langsung berbaring di ranjang tanpa membahas apa yang terjadi di kota Chengxi. Paginya, Jiang Meng dan 3 murid senior lainnya sedang sarapan pagi di lantai dasar penginapan yang menghadap langsung ke danau asin tersebut. Namun Feng Yuan dan Wu Tianjin belum juga muncul-muncul, padahal mereka telah lama menunggu. Sia, apakah murid-murid di kelompok klan Xiao selalu seperti ini? Jiang Meng menggerutu. Mungkin mereka terlalu lelah, karena sebelumnya kita bergerak tanpa beristirahat selama 3 hari 3 malam. Setelah Cao Jiang sembari menyeduh teh hangat. Baiklah, kita telah beristirahat 1 malam. Kalau begini, mereka hanya akan menjadi beban saja saat melawan siluman Phoenix Nirwana nanti. Jiang Meng masih sangat kesal dan beranjak dari tempat duduknya. Dia segera ke lantai atas untuk membangunkan keduanya. Dugaan Jiang Meng benar. Saat ia mendobrak pintu kamar, ia melihat Feng Yuan dan Wu Tianjin masih terlelap tidur, sehingga Jiang Meng mengerutkan keningnya. "Bangun, woi!" Jiang Meng berteriak, sehingga keduanya langsung melompat dari ranjang sembari memasang kuda-kuda bela diri, karena menyangka ada musuh yang menyerang. Dalam keadaan setengah sadar, karena jiwa mereka masih tertinggal di ranjang, Feng Yuan menatap Jiang Meng sembari cengengesan dan mengambil pedang matahari yang tergeletak di samping ranjang. "Ayo Paman Wu, saudari Jiang Meng telah menunggu." Feng Yuan langsung melompat dari jendela, karena wajah Jiang Meng sangat kusut sekali. Salah bicara, maka kata-kata mutiara pasti akan terdengar seantero penginapan. Jiang Meng marutkan keningnya melihat tingkah Feng Yuan dan menghela nafas dalam-dalam. Dia kemudian kembali ke lantai dasar untuk mengajak yang lainnya pergi. Feng Yuan dan kelima murid senior Akademi Kekaisaran tersebut kembali menunggang kuda siluman menuju hutan Bauhu yang butuh 1 hari perjalanan lagi ke sana. Sepertinya penjagaan di kota Danau Asin ini sudah melonggar ya. Song Ye tidak lagi melihat anggota klan Gao lalu lalang seperti kemarin. Saat di penginapan tadi, aku mendengar klan Gao dan klan Jin sedang berseteru. Mungkin kedua klan telah mencapai kesepakatan damai, sehingga tidak perlu lagi memperketat penjagaan. Sahut Wei Sisi. Feng Yuan dan Wu Tianjin saling berpandangan dan tersenyum, karena mereka telah terlibat dalam perseteruan klan Gao dan klan Jin. Untung saja kedua klan memutuskan berdamai setelah mengetahui Lindong ternyata memanfaatkan perseteruan mereka. Keesokan harinya, Feng Yuan dan kelima murid senior Akademi Kekaisaran telah sampai di dekat hutan Bauhu, dan mereka memutuskan mencari informasi mengenai siluman Phoenix Nirwana pada penduduk sekitar hutan tersebut. Mereka mendekati desa yang dikelilingi tembok yang sangat tinggi. Itu pasti untuk mencegah serangan siluman pada desa tersebut. Apalagi desa di pinggir hutan begini, pasti sering didatangi siluman saat malam hari. "Kami dari Akademi Kekaisaran sedang menjalankan misi. Apakah kami boleh memasuki desa?" Wu Tianjin berkata di depan gerbang masuk desa yang tertutup. "Perlihatkan token kalian," sahut salah satu penjaga gerbang desa yang membuka jendela kecil di gerbang masuk desa tersebut. Wu Tianjin langsung mengeluarkan token murid senior miliknya. Dan penjaga tersebut langsung mengangguk. Tak lama berselang, gerbang desa pun terbuka, dan pria sepuh dengan basis kultivasi ranah alam langit langsung menyambut kedatangan mereka dengan senyum cerah. Karena ini bukan pertama kalinya murid-murid Akademi Kekaisaran mampir di desanya, sehingga ia tahu bagaimana cara bersosialisasi dengan mereka. "Apakah Tuan Muda Danau Nambuda ingin memburu siluman Phoenix Nirwana?" tanya pria sepuh yang merupakan kepala desa di sini. "Ternyata Anda sudah tahu, Pak Tua," sahut Cao Jian dengan seringai tipis terpancar di sudut bibirnya. Sedangkan murid senior lainnya langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada kepala desa tersebut. "Ya, siluman itu kembali muncul 2 hari yang lalu di pohon tertinggi itu." Kepala desa menunjuk pohon paling tinggi di hutan Bauhu, dan saking tingginya pohon tersebut, pohon di sekitarnya seperti rerumputan saja, karena ujung pohon itu hampir menyentuh awan. Feng Yuan dan murid senior lainnya langsung menatap ke arah yang ditunjuk oleh kepala desa, dan mereka terkejut melihatnya. "Itu tinggi sekali," seru Tianjin.
Mungkinkah ia sedang bersarang di sana? Mungkin kita bisa mendapatkan beberapa telurnya, sahut Cao Jian dengan senyum cerah. Karena bila telur Phoenix tersebut menetas dan anak Phoenix tersebut dirawat sejak kecil, maka itu akan menjadi peliharaan yang sangat bagus. Mengingat siluman Phoenix Nirwana termasuk siluman terkuat dan akan menjadi partner tempur yang hebat di masa depan. Aku takut angan-angan tuan muda itu tidak akan tercapai, karena pohon itu adalah sarang siluman elah, dan pria tua ini menduga Phoenix itu hanya mencuri telur-telur siluman elah, sahut kepala desa, sehingga Cao Jian tertunduk lesu. Melihat ketinggian pohon tersebut, Feng Yuan merasa pasti sangat sulit untuk menangkap siluman Phoenix Nirwana itu, dan tiba-tiba sebuah bayangan menutup desa, sehingga mereka menengadah menatap langit, dan terkejut melihat siluman Phoenix Nirwana tersebut sedang terbang rendah melintasi desa. Siluman Phoenix Nirwana? Feng Yuan kagum melihatnya, karena siluman Phoenix Nirwana itu lebih cantik daripada roh bela diri Phoenix-nya. Mungkin gara-gara roh bela diri Phoenix-nya belum dewasa, sehingga rupanya tidak secantik siluman Phoenix Nirwana. Kobaran api seperti ekor komet membuat pepohonan di bawahnya langsung layu, karena ia terbang terlalu rendah. Ayo kejar! Jiang Meng langsung melompat ke atas kuda siluman. Ia langsung mengejar siluman Phoenix Nirwana tersebut. Iya! Wei Sisi mengikuti Jiang Meng, begitu juga dengan murid senior yang lain. Tunggu! Percuma saja mengejarnya! Seru kepala desa, sehingga Feng Yuan tidak melompat ke punggung kuda siluman, karena penasaran kenapa mereka tidak perlu mengejar siluman Phoenix Nirwana tersebut. Jiang Meng dan yang lainnya tidak mendengarkan perkataan kepala desa, dan dalam sekejap mereka telah meninggalkan desa, sehingga hanya Feng Yuan saja yang tinggal bersamanya. Kepala desa menghela nafas dalam-dalam dan tersenyum masam menatap Feng Yuan. Kenapa kami tidak perlu mengejar siluman Phoenix Nirwana itu, kepala desa? Tanya Feng Yuan yang penasaran alasan dibaliknya. Siluman Phoenix Nirwana itu memiliki basis kultivasi yang berubah-ubah, sehingga tidak diketahui di ranah apa ia sebenarnya. Namun sudah banyak pendekar yang mencoba menaklukkannya, tapi kebanyakan dari mereka berakhir menjadi santapannya, sedangkan yang lainnya berhasil kabur dengan penuh luka. Sahut kepala desa. Apa basis kultivasi para pendekar itu? Feng Yuan penasaran, karena di papan informasi misi Akademi Kekaisaran juga tidak diberikan keterangan apa basis kultivasi siluman Phoenix Nirwana tersebut, dan hanya ada keterangan beberapa penebang kayu yang melihat siluman Phoenix Nirwana di hutan Bauhu saja. Ranah Tianzu, Ranah Se, dan beberapa penatua klan besar yang memiliki basis kultivasi ranah immortal, kata kepala desa yang khawatir dengan tindakan ceroboh Jiang Meng dan murid senior Akademi Kekaisaran tersebut. Feng Yuan segera melompat ke punggung kuda siluman dan segera mengejar rekan-rekannya untuk menghentikan aksi mereka menyerang siluman Phoenix Nirwana. Karena siluman itu bukanlah lawan yang sepadan untuk mereka, hanya para sesepuh ranah Chaos Asingard saja yang mungkin bisa mengatasi siluman Phoenix Nirwana tersebut. Jiang Meng dan murid Akademi Kekaisaran lainnya cukup mudah mengikuti siluman Phoenix Nirwana yang terbang rendah, karena pepohonan di bawahnya langsung layu, sehingga semak belukar yang menyusahkan kuda siluman berjalan juga hangus terbakar. Siluman Phoenix Nirwana tersebut terbang menuju pohon tertinggi di hutan Bauhu dan bertengger di salah satu dahan sembari menatap lurus ke arah wilayah tengah Kekaisaran Wei. Dia kemudian berkicau dengan kicauan yang nyaring sampai memekakkan telinga, sehingga Feng Yuan dan yang lainnya terpaksa menutup telinga. Sepertinya ia tampak sedih. Mungkinkah ada yang mencuri telur atau anaknya? Cao Jian merasakan ada kesedihan di balik kicauan siluman Phoenix Nirwana itu. Mungkin betinanya ditangkap atau dibunuh pemburu siluman, sahut Wu Tianjin berspekulasi. Bodoh, mana ada jantan dalam spesies siluman Phoenix? Song Ye meledek Wu Tianjin. Terus bagaimana cara siluman Phoenix Nirwana itu bertelur kalau tidak goyang dumang dulu? Wu Tianjin memasang ekspresi wajah kebingungan, sehingga Jiang Meng menatap jijik padanya. Iya, beberapa siluman melakukan proses pembuahan dengan membagi esensi kehidupan, sehingga bisa membuat keturunan. Jiang Meng tak menyangka Wu Tianjin akan melupakan pelajaran dasar yang diajarkan di setiap klan tersebut. Wu Tianjin tersenyum masam,
dan memperhatikan siluman Phoenix Nirwana. Dia merasa energi yang dilepaskan olehnya tak stabil. Tetapi kadang-kadang ia merasa tekanannya seperti energi spiritual milik para sesepuh Akademi Kekaisaran, dan kadang-kadang turun ke ranah immortal, serta kadang malah ke ranah alam roh, sehingga ia merasa memburu siluman ini sama saja dengan bunuh diri. Apa kalian berpikir seperti yang kupikirkan? Wu Tianjin menatap rekan-rekannya, karena siluman Phoenix Nirwana menoleh pada mereka, dan kakinya langsung gemetar. Ia ingin melarikan diri, tetapi ia kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya. Songya ingin menangis, karena ini pertama kalinya ia berhadapan dengan siluman sebesar Phoenix Nirwana, dan ingin berkata untuk mundur saja, tetapi mulutnya terasa seperti dikunci, sehingga tak bisa berkata sepatah kata pun. Siluman Phoenix Nirwana membuka mulutnya, dan bola api seukuran kepalan tangan langsung muncul di ujung paruhnya tersebut. Gawat! Ayo kabur! Teriak Cao Jian melompat ke punggung siluman kuda, tapi rekan-rekannya masih mematung, sehingga ia hanya meraih rekan terdekatnya untuk dibawa kabur, dan Wu Tianjin lah yang berkesempatan selamat dari serangan bola api siluman Phoenix Nirwana tersebut. Sia! Wei Sisi berusaha mengalirkan energi spiritualnya untuk menggerakkan tubuhnya yang sedang mematung. Phoenix Nirwana segera melepaskan bola api seukuran kepalan tangan tersebut, dan bola api itu melesat dengan kecepatan tinggi. Namun makin mendekat ke arah murid-murid Akademi Kekaisaran, bola api itu semakin besar dan sangat besar, sehingga Jiang Meng merasa tubuh mereka pasti akan menjadi abu setelah dilahap bola api raksasa tersebut. Feng Yuan yang datang menyusul rekan-rekannya langsung terkejut melihat ada bola api yang kemungkinan besar akan menghancurkan setengah hutan Bauhu, sehingga ia memutuskan tidak pergi ke sana. Maaf teman-teman, aku tidak bisa menolong kalian. Feng Yuan menghela nafas dalam-dalam. Semoga di kehidupan berikutnya, kalian mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari yang sekarang. Katanya lagi menatap ke arah pohon tertinggi di hutan Bauhu tersebut, dan tak menyangka dirinya akan menyaksikan kematian rekan-rekannya, terutama Jiang Meng dan Wei Sisi, yang harus mati muda, padahal keduanya sangat cantik dan belum memiliki kekasih. Ibu, tolong! Teriak Songya membentangkan tangannya, pasrah menerima kematiannya. Namun tiba-tiba Wei Sisi maju beberapa langkah ke depan dan melemparkan jimat perisai sekali pakai yang diberikan oleh ayahnya saat ulang tahunnya kemarin. Jimat perisai itu didapatkan ayahnya dari lelang di pavilion Sangrui di benua timur saat melakukan kunjungan ke negaraan mewakili Kekaisaran Wei. Jimat perisai ini bila dialirkan ki oleh seorang kultivator, maka dapat menahan serangan terkuat dari ranah immortal. Kobaran api yang menghantam mereka seperti sedang dibelokkan oleh benda padat, sehingga area segitiga di belakang Wei Sisi tidak terdampak oleh serangan bola api siluman Phoenix Nirwana. Feng Yuan terkejut melihatnya. Inilah kelebihan anak orang kaya dengan orang yang mengaku-ngaku kaya sepertiku. Gumam Feng Yuan tetap bersembunyi di balik sebuah pohon, karena ia meyakini serangan Phoenix Nirwana tadi adalah serangan terlemahnya, dan melihat serangannya berhasil diblokir oleh Wei Sisi, ia pasti akan melakukan serangan yang jauh lebih kuat. Ayo kabur! Teriak Jiang Meng membuyarkan keterkejutan rekan-rekannya, yang tidak menyangka masih selamat dari serangan siluman Phoenix Nirwana. Apakah masih ada jimat perisaimu itu, saudari Sisi? Jiang Meng merasa siluman Phoenix Nirwana tidak akan membiarkan mereka kabur. Wei Sisi menggelengkan kepala. Cuma itu satu-satunya, dan kita hanya berharap dia tidak tertarik pada kita. Saat Wei Sisi menepuk punggung kuda siluman agar segera melaju dengan kecepatan tinggi keluar dari hutan Bauhu. Aku juga akan kabur. Feng Yuan hendak melompat ke atas punggung kuda siluman, tetapi tatapan siluman Phoenix Nirwana tertuju padanya, dan tiba-tiba ia merasa tekanan yang sangat kuat, memaksa tubuhnya bertekuk lutut. Sial, aku ketahuan. Gerutunya sembari memaksa berdiri lagi dengan menggunakan teknik pernafasan alam, sehingga ia memaksa untuk melampaui batasan fisiknya yang seharusnya mampu melawan tekanan ranah immortal, tetapi tekanan dari siluman Phoenix Nirwana tidak bisa ia lawan. Apakah Phoenix itu setara dengan ranah Chaos Ancient God? Wajah Feng Yuan berubah pucat dan menyesal setuju dengan ajakan Wu Tianjin untuk berburu siluman Phoenix Nirwana, serta tergiur dengan inti silumannya yang kemungkinan besar bisa membuatnya menerobos ke ranah alam roh. Jian Meng dan lainnya terkejut
Tiba-tiba bayangan hitam melewati mereka, dan mereka menengadah menatap langit. Ternyata siluman Phoenix Nirwana sedang melewati mereka, sehingga mereka menghentikan laju kuda siluman. Gawat, dia menghampiri bos Feng Yuan. Wu Tianjin terkejut. Siluman Phoenix malah tertarik padanya. Padahal yang mengikuti siluman Phoenix Nirwana ke dekat pohon tertinggi di hutan Bauhu adalah mereka. Tetapi yang menjadi sasaran adalah Feng Yuan. Apakah ia tertarik dengan ketampanan bos dan hendak menjadikannya sebagai suaminya? Dalam situasi ini, Wu Tianjin malah berpikir aneh-aneh saja. Sehingga rekan-rekannya menggelengkan kepala mereka saat mendengar ucapan Wu Tianjin. Apa yang akan kita lakukan? Songya berkata dengan ekspresi wajah panik. Kita hanya bisa pasrah saja. Percuma melawannya. Mudah-mudahan saja dugaan saudaramu benar. Oh, siluman Phoenix Nirwana itu hanya tertarik pada bosmu. Sahu Cao Jian yang membuat Jiang Meng makin mengurutkan keningnya. Karena tak ada solusi yang masuk akal yang dipikirkan oleh rekan-rekannya tersebut. Merasa siluman Phoenix Nirwana makin mendekat, Feng Yuan langsung berhenti melakukan perlawanan terhadap tekanan yang memaksanya bertekuk lutut tersebut dan menengadah menatap langit, sembari teringat dengan senyum hangat Xiao Yu. Mungkin sudah takdirmu menjadi Ratu Yu dan menjadi ahli bela diri yang akan menggetarkan dunia ini. Gumam Feng Yuan menghela nafas dalam-dalam dan menutup matanya karena tidak ingin melihat wajah siluman Phoenix Nirwana yang akan melenyapkan dirinya, dan ia hanya ingin wajah Xiao Yu saja yang terlintas di benaknya untuk terakhir kalinya. Bersambung.